Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah anatomi tumbuhan kali ini, kita akan membahas mengenai anatomi akar. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, tumbuhan itu memiliki bermacam jaringan. Kita sudah mempelajari macam-macam jaringan pada tumbuhan, ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan parenkim. Tumbuhan memiliki jaringan penguat, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kemudian tumbuhan juga memiliki jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Nah, jaringan-jaringan tadi akan saling bersinergi dan bekerja sama membentuk organ. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji serta bunga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dari organ akar pada tumbuhan. Sebelum kita masuk pada organ akar, pada anatomi atau jaringan-jaringan yang menyusun pada akar, kita terlebih dahulu harus mengetahui siapa itu akar. Kita sudah mempelajari saat mata kuliah morfologi tumbuhan, akar sendiri ini merupakan organ pada tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Kenapa Ibu katakan biasanya terdapat di dalam tanah? Karena kita juga bisa menemui beberapa akar yang tidak berada di dalam tanah. Bahkan ada yang di atas tanah, misalnya seperti akar adventitif dan akar gantung serta akar nafas. Nah, biasanya akar ini tidak memiliki organ-organ tambahan lain. Jadi akar tidak memiliki daun, tidak memiliki bunga ataupun buah. Biasanya akar juga tidak terbagi menjadi nodus ataupun internodus. Nah, itulah yang membedakan antara akar dengan batang. Kalau batang dia memiliki nodus, sedangkan akar dia tidak memiliki ruas-ruas atau nodus. Nah, ini sudah kita bahas dulu saat mata kuliah morfologi tumbuhan. Selanjutnya, akar sendiri itu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuhan. Peranan dari akar terutama adalah untuk membantu penyerapan air dan hara-hara mineral yang terdapat di dalam tanah. Itu adalah tugas utama dari akar. Jika tidak ada akar, tumbuhan dipastikan akan mati karena tidak ada yang membantu untuk membantu proses penyerapan air maupun mineral yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya, akar memiliki fungsi sebagai konduksi. Apa maksudnya konduksi? Konduksi adalah akar dia mampu untuk mendeteksi keberadaan dari air ataupun hara mineral. Nah, sehingga ini memunculkan suatu gerak tumbuhan yang disebut dengan gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan akar yang menuju ke arah sumber air. Fungsi selanjutnya dari akar adalah sebagai pengokoh berdirinya tumbuhan. Nah, semakin besar suatu pohon atau suatu tumbuhan, maka bisa dipastikan akarnya akan semakin luas atau akan semakin besar. Hal ini bertujuan adalah agar tumbuhan tersebut tidak mudah tumbang saat adanya angin yang kencang atau segalanya. Nah, selanjutnya, fungsi dari akar, pada beberapa tumbuhan, ada akar dari tumbuhan ini yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, jika tumbuhan ini akarnya digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan, biasanya akarnya berukuran besar. Misalnya kita temui pada wortel. Tumbuhan Daucus carota atau wortel, akarnya berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan. Kemudian, akar ketela rambat atau katelo ya bahasa Minangnya, itu akarnya umbi pada ketela rambat tersebut ini merupakan suatu bentuk modifikasi akar yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian mungkin Anda bisa ketahui apalagi tumbuhan-tumbuhan lain yang akarnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kita sudah mempelajari sebelumnya di morfologi tumbuhan. Secara morfologi, bentuk dari akar ini bisa dibedakan menjadi dua secara garis besarnya. Ada yang disebut dengan akar tunggang, ada yang disebut dengan akar serabut. Nah, akar tunggang atau taproot dan akar serabut atau akar adventitia.
Nah, ini adalah contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, wortel itu sendiri merupakan bentuk dari akar tunggang. Nah, yang di sebelah wortel itu adalah akar serabut. Nah, ini adalah akar tunggang, ini adalah akar serabut. Nah, kemudian ini misalnya pada tumbuhan lain, pada tumbuhan dikotil lain, ada akarnya akar tunggang. Biasanya yang memiliki akar tunggang adalah pada tumbuhan dikotil dan pada gimnospermie. Nah, ini adalah akar serabut. Ini bisa kita jumpai misalnya pada tumbuhan-tumbuhan monocotyledon. Nah, spesialnya tumbuhan dicotyledon dia bisa memiliki bentuk akar baik akar tunggang maupun akar serabut. Pada tumbuhan dikotil akar serabut itu bisa muncul dari diferensiasi dari batang. Misalnya seperti ini, tumbuhan yang di stek. Nah, itu misalnya Anda menstek tumbuhan jambu. Nah, setelah jambu tersebut tumbuh akar, akarnya pasti akan berbentuk serabut, tidak berbentuk akar tunggang lagi. Karena memang akar tunggang itu berasal dari perkembangan dari biji. Secara ontogeni atau secara pembentukannya, akar terdiri dari akar primer, di mana itu merupakan perkembangan dari radikula. Radikula adalah akar utama yang tumbuh dari biji. Nah, itu bisa terjadi pada akar tunggang maupun akar serabut, baik pada dikotil maupun monokotil. Kemudian ada yang disebut dengan akar adventitif. Nah, akar adventitif itu biasanya berkembang dari bagian lain dari tumbuhan. Misalnya, ada akar yang berkembang dari batang. Contohnya tadi, tumbuhan yang di stek. Kemudian ada yang berkembang dari daun. Nah, Anda bisa melihat misalnya seperti daun-daun yang memiliki akar, tumbuh akar dari daunnya. Misalnya seperti tumbuhan anyelir. Kemudian juga berasal dari tunas. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana struktur dari akar atau struktur akar primer. Nah, atau struktur primer dari akar. Beda ya, struktur akar primer dan struktur primer dari akar. Nah, di sini kita akan bahas adalah struktur akar primer. Jika kita sayat akar tersebut secara melintang, nah misalnya si wortel tadi ya Anda potong secara melintang sehingga dia berbentuk bulat. Nah, secara sederhananya kita akan melihat perbedaan yang jelas antara tiga sistem jaringan. Kita akan melihat tiga warna yang berbeda pada akar yang kita potong tersebut. Nah, tiga warna yang berbeda ini menunjukkan bahwa terdapat secara garis besarnya ada tiga jaringan utama yang menyusun akar. Ada yang disebut dengan epidermis. Nah, ini dia epidermis. Kemudian ada yang disebut dengan endodermis. Kemudian ada yang disebut dengan silinder pusat atau stele. Nah, ini dia silinder pusat atau stele. Epidermis itu merupakan jaringan paling luar yang terdapat di dalam akar. Di sebelah dalam jaringan epidermis kita akan menjumpai jaringan korteks atau jaringan dasar. Nah, ini dia jaringan dasar. Kemudian di belakangnya kita akan menjumpai endodermis, dan di belakang endodermis kita akan menjumpai stele. Oke, di sini bisa kita lihat. Ini adalah epidermis, ini adalah korteks, ini adalah endodermis. Kemudian ini adalah stele atau silinder pusat. Nah, ini dia stele, silinder pusat. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing bagiannya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan subapex akar.
Nah, subapex akar, di sini akar pada bagian subapexnya atau pada bagian ujungnya dapat terbagi menjadi 3 daerah. Ada yang disebut dengan daerah pembelahan sel, ada yang disebut dengan daerah pemanjangan. Nah, ini dia daerah pembelahan sel. Ini yang warna biru lembut. Kemudian ada disebut dengan zona pemanjangan, daerah pemanjangan sel. Kemudian ada yang disebut dengan daerah pendewasaan, atau ada juga yang mengistilahkannya dengan zona diferensiasi. Nah, itu merupakan daerah subapex yang terdapat pada akar. Kita ulangi, ada yang disebut dengan daerah pembelahan sel, ada yang disebut dengan daerah pemanjangan sel, ada yang disebut dengan daerah pendewasaan atau daerah diferensiasi. Kita bahas mengenai daerah pembelahan sel. Daerah pembelahan sel ini tersusun atas sel-sel yang bersifat meristematik atau selnya aktif mengalami pembelahan. Pembelahannya adalah secara mitosis. Nah, ini dia daerah pembelahan sel. Oke, ini dia daerah pembelahan sel. Berikutnya ada yang disebut dengan daerah pemanjangan sel atau daerah elongasi. Maaf. Daerah elongasi, ini dia zona elongasi. Ini daerah zona elongasi. Daerah elongasi itu dia tersusun atas sel-sel yang mengalami pemanjangan dan sel-selnya tampak bervakuola. Adanya daerah pemanjangan menyebabkan akar terdorong masuk ke dalam tanah. Nah, pada daerah pemanjangan, jika kita sayat dia secara melintang, kita bisa menemui 3 macam jaringan. Ada yang disebut dengan protoderem, kemudian ada yang disebut dengan protoderem, ada yang disebut dengan ground meristem atau jaringan dasar, kemudian ada yang disebut dengan jaringan provaskular atau prokambium. Disebut dengan prokambium atau silinder pusat, meristem dasar, di mana meristem dasar nantinya akan berkembang menjadi korteks dan endodermis, kemudian disebut dengan protoderem. Kemudian daerah yang ketiga yang terdapat pada akar adalah daerah pendewasaan sel. Daerah pendewasaan sel tersusun atas sel-sel yang mulai mengalami proses diferensiasi sampai sel berkembang menjadi bentuk sel dewasa. Pada bagian epidermis telah tampak adanya rambut-rambut akar. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, nah ini dia yang disebut dengan daerah pendewasaan atau daerah zona diferensiasi. Nah, di sini kita sudah bisa menemui rambut-rambut akar atau root hair. Nah, di sini epidermisnya sudah berkembang menjadi membentuk rambut-rambut akar. Selanjutnya, pada akar, diferensiasi sel itu terjadi pada prokambium, kemudian pada meristem dasar, dan pada protoderem. Nah, prokambium itu dia, kita lihat prokambium. Nah, ini dia prokambium. Ini yang prokambium. Ya, prokambium dia nanti akan berkembang menjadi silinder pusat, jadi xilem dan phloem. Nah, dia akan berkembang menjadi silinder pusat. Kemudian dia akan berkembang menjadi perisekel, xilem, phloem, dan perisekel. Jadi silinder pusat itu terdiri dari xilem, phloem, dan perisekel. Perisekel adalah sel-sel parenkim yang mengelilingi xilem dan phloem. Nah, perisekel nantinya akan membentuk akar lateral atau akar samping.
Selanjutnya meristem dasar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ground meristem. Nah, ini dia ground meristem. Ini dia ground meristem. Meristem dasar nantinya dia akan berkembang menjadi korteks dan akan berkembang menjadi epidermis, endodermis. Ini dia endodermis. Akan berkembang dia menjadi korteks dan endodermis. Ini yang endodermis. Endodermis sendiri ini merupakan lingkaran sel, jadi dia akan berbentuk lingkaran ya. Lingkaran sel parenkematis yang mengelilingi perisekel, di mana dinding selnya dicirikan dengan mengandung suberin. Nah, suberin ini merupakan suatu zat yang tahan terhadap air. Nah, lebih kurang dia mirip seperti plastik. Dia tidak bisa tembus oleh air. Fungsi dari suberin ini adalah agar air yang sudah masuk ke dalam silem tidak kembali lagi keluar. Nah, jadi air yang sudah masuk ke dalam silem tidak keluar dari silem menuju tanah kembali. Nah, selanjutnya protoderem. Protoderem nanti akan berkembang membentuk epidermis. Nah, kita lihat di sini mana yang protoderem. Nah, protoderem akan membentuk epidermis. Ini protoderem. Ini cuma Anda perhatikan, ini protoderem. Dia akan berkembang menjadi membentuk epidermis. Ini adalah epidermis. Dan termasuk membentuk rambut-rambut akar. Nah, ini dia rambut-rambut akar, root hair, ini rambut akar. Dimana fungsi dari rambut akar adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, jadi secara keseluruhan atau secara garis besarnya, prokambium itu nantinya akan berkembang menjadi silinder pusat, di mana silinder pusat terdiri dari silem primer, phloem primer, dan periseker. Kemudian meristem dasar atau ground meristem, dia nantinya akan berkembang menjadi korteks dan endodermis, dan protoderem dia akan berkembang menjadi epidermis dan membentuk rambut akar. Berikutnya kita bahas jaringan pembentuk akar. Ya. Kita lanjutkan dengan jaringan pembentuk akar. Nah, Ibu, coba kita ingat kembali, Anda ingat kembali apa saja jaringan-jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Oke, tumbuhan memiliki jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pembuluh. Nah, pada akar, jaringan pertama yang menyusun akar adalah epidermis. Nah, epidermis itu umumnya terdiri dari satu lapisan sel. Nah, epidermis tadi berkembang dari apa? Itu dia berkembang dari protoderem. Fungsi dari epidermis adalah membantu penyerapan air dan mineral, terutama adalah daerah-daerah yang memiliki rambut akar. Ingat tadi epidermis dari protoderem juga akan membentuk rambut-rambut akar. Nah, sel epidermis itu biasanya dia tidak memiliki kutikula. Nah, atau kalau misalnya dia memiliki kutikula, biasanya kutikulanya sangat tipis sekali. Nah, dan kutikulanya ini tidak akan mengganggu penyerapan air. Nah, kutikula sendiri ini merupakan suatu zat yang mencegah agar mengurangi penguapan air dari tubuh tumbuhan. Nah, pada beberapa tumbuhan merambat, misalnya pada orchidase, anggrek misalnya, kemudian pada aracea, contohnya pada palem-paleman, epidermis berkembang menjadi jaringan epidermis yang berlapis banyak atau disebut dengan filamen. Nah, misalnya kalau kita nanti praktikum atau Anda melihat, bisa lihat di internet bagaimana struktur dari akar anggrek, epidermisnya biasanya memiliki lapisan yang banyak, jadi tidak satu lapis.
Nah, lapisan yang banyak dari epidermis ini diistilahkan dengan filamen. Nah, jadi filamen itu adalah epidermis yang berlapis banyak. Nah, selanjutnya lapisan kedua yang dimiliki oleh tumbuhan adalah jaringan kedua adalah korteks. Nah, umumnya korteks terdiri atas sel-sel parenkim dengan vakuola yang besar. Nah, ini dia korteks. Korteks itu dia terdapat di belakang epidermis. Ini epidermis yang paling luar dan di dalamnya terdapat korteksnya. Jadi dari garis merah ini keluar, ini disebut adalah bagian korteks. Nah, korteks itu terdiri dari jaringan apa? Terdiri dari jaringan parenkim. Ada jaringan parenkim ini yang memiliki vakuola yang besar. Kemudian ada juga parenkim ini yang dia berdiferensiasi menjadi aerenkim sehingga membentuk ruangan antar sel yang besar. Biasanya aerenkim ini dijumpai pada tumbuhan hidrofit atau tumbuh-tumbuhan yang hidup pada daerah berair. Nah, fungsinya adalah untuk mengangkut gas dan sebagai tempat penyimpanan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi. Selanjutnya, pada bagian korteks pada akar, selnya di dalam sel kita tahu ada plastida. Nah, plastida pada korteks umumnya tidak berklorofil. Nah, Anda masih ingat plastida dia ada yang disebut dengan kloroplas, kromoplas, elaioplas. Nah, kloroplas adalah plastida yang memiliki klorofil. Nah, kloroplas tidak dijumpai umumnya pada akar, pada bagian korteks akar. Namun pada bagian korteks ini plastidanya biasanya yang banyak dijumpai adalah plastida penyimpan pati atau elaioplas, terutama pada tumbuh-tumbuhan yang memang memfungsikan akarnya sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, lapisan terdalam korteks terdiferensiasi menjadi endodermis, sedangkan satu atau beberapa lapisan terluar dapat terdiferensiasi menjadi eksodermis atau hipodermis. Jadi bagian terdalamnya dia bisa termodifikasi menjadi endodermis. Bagian terluarnya, yaitu persis terletak di belakang epidermis, dia bisa berkembang menjadi eksodermis. Nah, apa itu eksodermis? Eksodermis itu dapat menjadi lapisan proteksi terluar, yaitunya jika epidermis rusak. Pada beberapa tumbuhan, terutama tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, contohnya seperti kaktus, dinding sel eksodermis atau hipodermisnya bersuberin. Nah, ingat tadi suberin adalah zat yang tidak bisa dilalui oleh air. Nah, di sini fungsi suberin adalah menahan air dan mineral yang telah diserap oleh akar agar tidak kembali lagi keluar ke tanah. Nah, pada tumbuhan poaceae atau gramine, atau misalnya pada pada rumput-rumputan, pada padi misalnya Arecaceae, contohnya pada Areca catechu atau nau, atau pada kelapa. Kemudian Cyperaceae, contohnya pada rumput teki. Eksodermisnya tersusun atas jaringan sklerenkim atau jaringan penguat. Nah, lapisan jaringan berikutnya yang dimiliki oleh akar adalah jaringan endodermis. Nah, bisa Anda perhatikan di sini. Ini tadi adalah korteks, ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah pati yang disimpan di dalam selnya. Kemudian bagian paling dalam dari korteks, kita ganti warnanya ya. Bagian paling dalam dari korteks, dia akan membentuk endodermis. Nah, itu dia endodermis. Oke. Ini dia endodermis. Nah, apa itu endodermis? Endodermis sendiri merupakan
di daerah penyerapan akar, dinding sel endodermis memiliki pita-pita suberin yang mengelilingi dinding radial dan melintang sel-sel tersebut, disebut dengan pita Kaspari. Jadi endodermis ini merupakan suatu jaringan yang merupakan hasil perkembangan dari lapisan korteks paling dalam yang dia melingkari jaringan pembuluh. Saya lihat di sini, kalau lihat di sini, nah ini dia yang endodermis. Nah, dia melingkari silinder pusat atau dia melindungi silinder pusat. Nah, itu adalah endodermis. Nah, jadi pada endodermis ini terdapat pita Kaspari. Nah, ada suatu bagian yang disebut dengan pita Kaspari, di mana pita Kaspari ini dia terdiri dari zat yang disebut dengan suberin. Nah, Anda ingat tadi apa suberin? Suberin adalah zat yang tidak bisa dilalui oleh air. Nah, jadi fungsi dari pita Kaspari sendiri adalah untuk mengendalikan pergerakan larutan baik air dan mineral dari daerah korteks, dari daerah korteks yang akan menuju silinder pusat. Nah, jika kita lihat, ini adalah gambar dari endodermis, ini adalah korteks, ini adalah stele atau silinder pusat, dan ini adalah endodermis. Nah, endodermis, nah ini dia endodermis, dia memiliki yang disebut dengan bagian pita Kaspari atau Kasparian band. Nah, ini adalah sayatan secara radial dan secara transversal yang menunjukkan keberadaan dari pita Kaspari yang terdapat pada endodermis. Nah, pada jaringan tumbuhan ini adalah salah satu ciri khas dari endodermis, di mana hanya bagian endodermis yang memiliki pita Kaspari, dan bagian endodermis hanya dimiliki oleh organ akar saja. Nah, kalau pada tumbuhan Smilax, akarnya memiliki lapisan suberin yang tebal. Nah, menunjukkan lapisan suberin yang tebal, di mana Smilax ini adalah tumbuhan yang hidupnya pada daerah yang kering. Nah, lapisan suberin ini untuk mencegah agar air dari xilem tidak kembali ke korteks. Jadi air yang sudah masuk dari korteks ke menuju xilem agar tidak lagi kembali ke keluar. Nah, bagaimana proses penyerapan air dan mineral di dalam akar? Jadi mungkin di sini Anda bertanya, kalau misalnya pita suberin tadi atau pita Kaspari tadi tidak tembus air, lalu kok bisa air dari tanah masuk ke dalam xilem? Nah, jadi proses masuknya air dari tanah menuju atau dari tanah menuju akar adalah melalui 3 jalur. Ada yang disebut dengan jalur simplas, ada yang disebut dengan jalur apoplas. Nah, secara umumnya air bergerak dari tanah, ini adalah tanah, air bergerak menuju epidermis, dari epidermis masuk ke dalam korteks, dari korteks ke endodermis, dari endodermis masuk ke dalam perisikel. Nah, ini tadi ada endodermis, dia punya pita Kaspari. Kemudian dari endodermis menuju perisikel, dari perisikel baru menuju ke xilem. Nah, lalu kok bisa dia tadi ada pita Kaspari? Kenapa air bisa masuk? Ingat, pita Kaspari ini hanya terdapatnya pada bagian epidermis dari endodermis saja, pada bagian lapisan terluar dari endodermis saja. Nah, coba Anda perhatikan lagi yang tadi. Nah, ini dia. Dia hanya terdapat pada bagian dinding sel dari sel endodermis, pada dinding selnya saja. Di dalam selnya ada pita Kaspari tidak? Tidak ada ya. Coba Anda perhatikan, di dalam selnya ini, di dalam selnya tidak ada pita Kaspari, atau di dalam sitoplasmanya itu masih bisa dilewati oleh air.
Nah, sehingga jalur masuknya air melalui dari tanah menuju ke dalam akar bisa dibedakan menjadi jalur apoplas. Sini diperbesar dulu. Bentar. Nah, jalur apoplas. Apa itu jalur apoplas? Yaitunya air masuk melalui dinding sel. Nah, coba Anda perhatikan, ini dia masuk melalui dinding sel. Nah, masuk melalui dinding sel dari epidermis menuju ke korteks, terus ke bagian endodermis. Kemudian ada yang disebut dengan jalur simplas. Nah, ini ada kesalahan pada gambarnya. Nah, jalur simplas atau sitoplasma. Air masuk melalui sitoplasma sel. Nah, jadi dari satu sel air tadi masuk ke sel yang pertama, kemudian dia melalui plasmodesmata. Dari satu sel lanjut dia ke sel tetangganya, masuk ke dalam sitoplasma, kemudian keluar lagi, masuk lagi ke dalam sitoplasma sel berikutnya. Masuknya adalah melalui celah-celah yang terdapat pada dinding sel yang disebut dengan plasmodesmata. Nah, kemudian ada disebut dengan jalur transselular. Transselular adalah gabungan. Nah, di sini ada pengertiannya, cuma di sini gambarnya salah. Transselular adalah air bergerak melewati dinding sel, plasma, membran plasma dan protoplas. Jadi air di sini masuk baik melalui dinding sel, membran sel dan protoplasma sel. Nah, coba Anda perhatikan. Ini dia jalur apoplas dan jalur simplas. Apoplas berwarna merah, simplas warna biru. Nah, kalau pada apoplas tadi apa pengertiannya? Air masuk dari tanah ke dalam menuju ke silem melalui celah-celah melalui dinding sel. Nah, nanti sampai di endodermis, dia akan masuk ke dalam sitoplasma endodermis. Kemudian dari sitoplasma endodermis baru dia menuju ke perisikel. Dari perisikel baru dia menuju ke silem. Nah, jalur simplas itu adalah masuknya air melalui sitoplasma. Nah, jadi dia melalui sitoplasma satu sel ke sel berikutnya, yaitu lewat melalui lubang-lubang yang disebut dengan plasmodesmata. Nah, terus menyambung ke sitoplasma pada endodermis. Kemudian dari endodermis terus ke sitoplasma perisikel, ini menuju ke silem. Nah, itu dia jalur masuk air dari tanah menuju ke dalam akar. Nah, selanjutnya jaringan berikutnya yang dimiliki oleh akar tumbuhan adalah silinder. Berikutnya jaringan pada akar tumbuhan adalah perisikel. Nah, mana dia yang perisikel? Jadi, perisikel merupakan lapisan yang terbentuk dari prokambium dan berfungsi sebagai pembatas antara silinder pusat dengan bagian korteks. Nah, di sini ini adalah perisikel, Anda bisa lihat. Nah, ini dia perisikel. Perisikel itu letaknya persis di belakang endodermis. Mungkin kurang jelas. Umumnya hanya tersusun atas satu lapisan sel, dan perisikel ini memiliki peranan penting terutama dalam pembentukan akar lateral dan kambium gabus atau filogen. Jadi akar lateral atau akar samping yang dimiliki oleh tumbuhan itu berasal dari perkembangan dari perisikel. Kita lihat gambar yang agak jelasnya mengenai perisikel. Nah, ini dia perisikel. Anda bisa perhatikan, ini dia perisikel. Jadi perisikel ini dia terletak persis di belakang jaringan endodermis. Kalau kita perbesar, nah ini adalah endodermis, ini yang perisikel. Jadi perisikel itu dia membatasi antara endodermis dengan silinder pembuluh. Jadi itu adalah tadi perisikel. Nah, perisikel sendiri ini merupakan bagian dari silinder pusat. Nah, ini tadi ini lupa. Jadi
silinder pusat atau silinder pembuluh atau disebut dengan stele. Nah, stele itu tersusun atas perisikl dan jaringan pembuluh atau disebut dengan silinder pusat atau vascular cylinder atau vascular bundle. Ya, jadi Anda bisa temui nanti ada istilahnya vascular cylinder, ada istilahnya vascular bundle, ada istilahnya nanti silinder pusat. Silinder pusat terdiri dari jaringan pembuluh yaitunya xilem dan phloem dan terdiri dari perisikl. Pada beberapa tumbuhan kita juga bisa temui kambium yang nantinya dia akan berkembang menjadi empulur. Berikutnya jaringan kedua yang terdapat di dalam silinder pusat. Nah, tadi silinder pusat terdiri dari perisikl dan jaringan pembuluh. Nah, sekarang kita bahas mengenai jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh itu terdiri dari xilem dan phloem. Jika kita lihat secara sayatan melintang, kita akan temui perbedaan yang kita bisa melihat dengan jelas mana yang xilem. Xilem itu kita lihat sebagai ada jaringan yang terbentuk sebagai sumbu yang mapat yang berupa beberapa tonjolan. Nah, ini dia yang menonjolkan ya. Nah, ini dia. Itu adalah xilem. Jadi kita bisa lihat xilem adalah terbentuk sebagai sumbu yang mapat dengan beberapa penonjolan. Kemudian phloem itu dia bergantian dengan penonjolan xilem. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, maka yang phloem adalah yang ini. Dia bergantian dengan penonjolan xilem. Ini adalah xilem, bergantian dengan xilem adalah phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Nah, itu adalah phloem. Jumlah penonjolan xilem. Nah, jumlah penonjolan xilem tadi itu dia bervariasi pada berbagai macam spesies dan dalam akar pada tumbuhan yang sama. Jadi pada tumbuhan yang berbeda spesies, bentuk jumlah penonjolan, nah jumlah penonjolannya ini ya berbeda. Jangankan dalam spesies yang berbeda, bahkan dalam spesies yang sama saja pada akar yang berbeda, itu jumlah penonjolannya bisa berbeda. Nah, jumlah penonjolan ini dan disebut dengan istilahnya dengan diarch, triarch, tetraarch, dan polyarch. Xilem primer atau xilem yang pertama kali terbentuk disebut dengan protoxilem. Nah, xilem yang pertama kali terbentuk disebut dengan protoxilem, di mana dia memiliki sel-sel tracheid yang berukuran kecil dan paling awal mengalami pendewasaan. Kita tahu sel xilem terdiri dari sel-sel tracheid, kita sudah bahas minggu lalu, kita sudah kerjakan tugasnya. Kemudian makin dekat ke pusat akar terdapat unsur-unsur yang disebut dengan metaxilem yang lebih besar. Arah pendewasaan xilem pada akar adalah secara sentripetal atau dari luar ke dalam. Nah, ini dia gambar dari jenis-jenis penonjolan atau jumlah lengan xilem yang terdapat pada tumbuhan. Nah, yang A ini disebut dengan diarch. Yang A itu diarch, dia hanya punya 2 lengan. Phloem terdapat di antaranya. Kemudian ini disebut dengan triarch, dia memiliki 3 lengan. Ini disebut dengan tetraarch, 4 lengan. Kemudian pentaarch, 5 lengan, dan atau polyarch, memiliki banyak lengan. Nah, nanti pada jumlah lengan ini selain pada tumbuhan yang berbeda, kemudian pada dikotil dan monokotil mereka memiliki perbedaan yang spesifik, di mana pada monokotil biasanya dia polyarch. Ini adalah bentuk dari stele. Nah, stele apa tadi? Stele adalah silinder pusat. Nah, bentuk dari stele ini pun berbeda-beda pada tumbuhan yang berbeda. Misalnya, korteks, ini adalah korteks, ini korteks ya. Di luar korteks tadi kita punya epidermis. Nah, ini korteks. Ini korteks, ini phloem, yang hijau phloem, dan yang kuning merah adalah xilem. Di mana korteks, phloem terletak sebelah luar. Itu disebut dengan siponostele. Ada yang disebut dengan solenostele,
dictyostele, kemudian eustele, dan atactostele. Disebut dengan haplostele, actinostele. Actinostele ada berbentuk bintang, plectostele, siphonostele, di mana phloem, xilem, dan dia memiliki pit. Pit itu adalah empulur. Nah, itu disebut dengan siphonostele. Kemudian solonostele, kalau pada solonostele dia terdapat gap atau celah. Nah, ini dia gap atau celah. Kemudian dictyostele, eustele, dan atactostele. Eustele itu biasanya dimiliki oleh akar dikotil, sedangkan atactostele itu biasanya dimiliki oleh akar monokotil. Ini eustele biasanya pada dikotil, atactostele biasanya pada monokotil. Ini itu disebut dengan susunan pembuluhnya tidak beraturan, ini beraturan. Nah, itulah mengenai jaringan yang menyusun organ akar. Jadi, kita ulangi kembali, jaringan paling luar pada akar ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Di mana stele atau silinder pusat terdiri dari perisekel dan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh sendiri terdiri dari xilem dan phloem. Nah, selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan sekunder dan pembentukan akar adventif. Pertumbuhan sekunder akar biasanya terjadi pada gimnospermi, contohnya pakis haji, ataupun melinjo, ataupun pinus, dan tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki kambium pembuluh atau jaringan pembuluh sekunder yang memiliki kambium pembuluh. Kambium pembuluh ini berasal dari sisa-sisa sel prokambium yang tidak terdiferensiasi membentuk kelompok sel. Jadi jumlah kelompok tergantung pada tipe akarnya, apakah di arch, atau dan lain-lain. Perisekel di bagian luar tonjolan xilem turut aktif membentuk kambium, sehingga menyebabkan kambium bersinambungan mengelilingi xilem. Kambium pada permukaan dalam phloem aktif terlebih dahulu dibandingkan dengan kambium di dekat perisekel, membentuk xilem sekunder, sehingga menyebabkan kambium terdorong keluar. Kambium dari perisekel membentuk parenkim jari-jari empulur, sedangkan periderem terbentuk dari sel-sel perisekel yang membelah secara periklinal dan antiklinal. Nah, di sini Anda bisa lihat. Ini dia perisekel. Pembelahan periklinal menyebabkan perluasan radial dari perisekel. Jadi kambium dari perisekel membentuk parenkim jari-jari empulum. Jadi ada epidermis. Perhatikan, ada epidermis, ini epidermis, korteks, endodermis, perisekel. Kemudian prokambium, ini adalah primary xilem dan ini adalah primary phloem. Nah, vaskular kambium. Ini vaskular kambium ini ya yang warna oranye di sini. Vaskular kambium itu terbentuk dari perisekel. Ini dia adalah vaskular kambium yang terbentuk dari perisekel. Sedangkan yang ini vaskular kambium yang terdapat antara xilem dan phloem itu dibentuk oleh prokambium. Ini adalah perkembangan dari jaringan pembuluh atau stele. Pada stele mulai dari primary xilem, kemudian secondary primary phloem, secondary phloem, dan secondary xilem sekunder.
Nah, ini adalah gambar bagaimana yang mengilustrasikan 3 tahapan perkembangan dari akar allium atau akar bawang. Ya, gambar yang paling atas itu merupakan adalah bagian dari root cap atau bagian dari tudung akar. Nah, kemudian bagian yang B, nah ini gambar yang B, itu dia lebih dewasa daripada bagian yang atas, gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah bentuk perkembangan dari akar yang sudah mengalami pendewasaan. Nah, jika kita perhatikan di sini bagian dari tudung akar, nah ini dia yang tudung akar ya. Sorry, ini adalah bagian dari tudung akar. Nah, tudung akar itu terletak pada bagian ujung akar. Nah, dinamakan dengan tudung karena dia memang berfungsinya adalah melindungi akar agar tidak rusak saat menembus tanah ataupun menembus tempat dia tumbuh. Ada tumbuhan itu yang tumbuh pada tumbuhan lain. Ada tumbuhan itu yang tumbuhnya atau hidupnya di bebatuan. Ada tumbuhan itu yang hidupnya di tanah. Nah, jadi tudung akar itu berfungsi untuk melindungi akar. Selain itu, tudung akar dia mengeluarkan suatu zat yang bisa melisis atau melunakkan tempat dia tumbuh. Makanya kenapa ada tumbuhan itu yang bisa hidup di batu yang keras, misalnya seperti lumut. Nah, ataupun misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di tebing-tebing bebatuan. Jadi jika kita lihat, ini adalah anatomi dari tudung akar. Anatomi dari tudung akar, di mana dia belum terdiferensiasi secara jelas ataupun secara spesifik mana yang korteks, endodermis maupun xilem dan phloem. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan akar dikotil yang masih herba atau akar dikotil herba? Herba adalah tumbuhan yang batangnya lunak, misalnya seperti bayam. Nah, kalau pada akar dikotil herba, parenkim jari-jari empulur membagi xilem aksial menjadi beberapa sektor. Xilem primer mengadakan pertumbuhan melebar pada bagian parenkimnya, sedangkan phloem bagian luar merupakan parenkim dan serat. Phloem menyatu dengan parenkim perisikal di bawah periderem dan terbentuk jaringan gabus yang berfungsi untuk membentuk jaringan pelindung. Sebenarnya akar tumbuhan berkayu memiliki struktur yang mirip dengan tumbuhan dikotil herba. Hanya proporsi atau jumlah sel yang memiliki penebalan dinding sekunder atau berligninnya lebih banyak dibandingkan dari akar tumbuhan yang herba. Nah, ada beberapa variasi pertumbuhan sekunder pada akar tumbuhan. Yang pertama, variasinya adalah ada akar tersebut yang dia berkembang menjadi akar penyimpan cadangan makanan. Contohnya ini adalah pada Daucus carota atau pada wortel. Pertumbuhan sekunder sama dengan pertumbuhan sekunder biasa, tapi parenkim dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak, baik di xilem maupun phloemnya. Nah, ini dia jika kita perhatikan, parenkimnya mendominasi. Jaringan parenkim mendominasi pada semua bagian jaringan sel, di mana parenkimnya adalah merupakan parenkim penyimpan pati. Ini berikutnya adalah gambar dari akar jaringan akar si wortel tadi. Nah, garis merah itu adalah kambium, jadi yang merah itu adalah kambium. Kemudian warna hijau, ini yang hijau, ini adalah xilem, dan yang biru ini adalah phloem. Nah, ini adalah bentuk dari jaringan akar pada wortel. Kemudian pada beta vulgaris atau tumbuhan beet. Nah, kalau Anda tidak tahu tumbuhan beet, silakan Anda googling mana itu yang tumbuhan beet.
Kalau pada tumbuhan Beta vulgaris atau beet terjadi anomali atau kejanggalan pada pertumbuhannya, di mana dibentuk deretan kambium atau supernumerary cambia yang tersusun konsentris. Jadi dia di sini kambiumnya dia tersusun konsentris. Itu kalau pada tumbuhan beet. Kemudian pada Ipomia batatas atau pada ubi jalar, kambium terbentuk dari parenkim di sekeliling trakea atau kelompok trakea. Kambium akan membentuk trakea ke arah dalam, sedikit pembuluh tapis dan latisifer ke arah luar, serta parenkim ke kedua arah. Latisifer ini adalah jaringan yang mengandung lateks atau getah. Nah, makanya kita bisa lihat kalau saat kita membuka katilo ya, itu bergetah ininya. Tumbuhan katilo itu bergetah. Saat kita potong ketela rambat itu, dia bergetah karena memang kambiumnya ini membentuk latisifer. Kemudian akar adventif. Nah, akar adventif terbentuk pada organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah, batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, dan pada akar tua yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Contohnya di sini akar adventif adalah pada stroberi, atau pada pegagan. Nah, itu dia adalah disebut dengan akar adventif. Jadi akar adventif ini terbentuk secara endogen di dekat jaringan pembuluh, di mana pembentukan primordia dimulai dengan pembelahan sel parenkim atau kalus dan diferensiasi meristem apex tudung akar, silinder pembuluh, dan korteks di dalam organ asal. Sel-sel kalus atau parenkim pada bagian proksimal atau pangkal akar adventif terdiferensiasi menjadi unsur jaringan pembuluh yang akan menyambung dengan unsur pembuluh pada organ tempat terbentuknya akar adventif tersebut. Ini contoh adalah pembentukan primordial akar adventif pada batang tomat. Nah, jadi di sini akar adventif dia terbentuk dari perisikel ke arah luar. Nah, di sini dia nanti akan terbentuk akar adventifnya. Ini adalah pembentukan akar adventif pada tumbuhan salik atau akar samping. Nah, akar samping itu misalnya gini, kan Anda pernah lihat beringin. Pohon beringin itu dia ada akarnya yang menjalar sampai jauh, disebut dengan akar, itu bisa juga disebut dengan akar adventif atau akar samping. Jadi akar samping itu berasal dari perisikel. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4-nya. Tahap pembentukan akar adventif pada tumbuhan salix. Kemudian kita lanjutkan, pada tumbuhan kita bisa menjumpai banyak macam-macam bentuk akar. Nah, jadi akar ini dia tidak hanya menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai penyerap air dan mineral, sebagai tadi untuk pengokoh, tapi juga dia mengalami modifikasi menyesuaikan untuk fungsi-fungsi khusus tertentu. Jadi tidak semua tumbuhan yang akarnya mengalami modifikasi akar, hanya pada tumbuh-tumbuhan yang memang memerlukan bentuk khusus dari akar. Contohnya, yang pertama disebut dengan akar tunjang. Nah, akar tunjang yang tumbuh dari nodus batang berfungsi sebagai penyokong tambahan, misalnya pada zeamais. Nah, karena zeamais itu kan atau jagung itu kan dia tinggi batangnya, sehingga tidak cukup kuat kalau hanya dengan akar serabut saja, mudah rebah dia, maka tumbuhannya dia modifikasi dirinya untuk membentuk akar tunjang. Kemudian akar banir, ini namanya akar banir atau akar papan. Nah, contohnya kita temui pada Pterocarpus atau Canarium atau Delonix regia. Kemudian akar udara. Akar udara itu biasanya bisa kita jumpai pada Orchidaceae dan Araceae. Pada pada anggrek. Nah, di sini dia terdapat lapisan filamen. Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu filamen. Nah, fungsi dari akar udara sendiri adalah untuk pertukaran gas dan perlindungan diri. Jadi bukan untuk menyerap air dan mineral karena dia menggantung di udara. Jadi dia fungsinya adalah untuk pertukaran gas, kemudian proteksi mekanik. Kemudian ada yang disebut dengan akar pelekat. Nah, ini adalah pada tumbuh-tumbuhan yang merambat nih di akar pelekat itu.
tumbuhan yang merambat, contohnya pada japan atau pada ini ya, apa japan itu bahasa lainnya, pada siam, tumbuhan siam, atau pada tumbuhan-tumbuhan merambat lainnya, misalnya pada anggur. Nah, fungsinya adalah melekatkan tumbuhan yang merambat ke atas sandarannya. Termasuk juga di sini misalnya pada buah naga, tumbuhan buah naga. Yang berikutnya ada namanya akar nafas atau pneumatofor. Ini terdapat pada tumbuhan yang biasanya hidupnya pada daerah yang tanahnya kurang oksigen. Misalnya pada tanah yang berlumpur, atau pada tanah rawa, atau pada air laut atau payau. Nah, misalnya kita temui pada Avicennia, pada mangrove, atau Bulgariera. Nah, fungsinya adalah memfasilitasi kebutuhan oksigen untuk akar yang ada di bawahnya. Nah, karena pada media dia tumbuh kekurangan oksigen, maka dia membentuk akar nafas agar tumbuhan tersebut akarnya tidak kekurangan oksigen. Jika tumbuhan kekurangan oksigen, maka akarnya akan cepat membusuk. Kemudian berikutnya ada disebut dengan akar kontraktil. Nah, fungsinya adalah memegang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya ini adalah pada bawang, liliaceae, atau pada eridiaceae, pada bunga bakung misalnya. Nah, berikutnya ada namanya akar parasit atau haustoria. Istilahnya haustoria. Ini biasa adalah akar-akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari tanaman inang. Contohnya pada akar pada tanaman yang parasit, tanaman benalu atau tali putri. Nah, ujung akarnya itu dia bisa menghisap nutrisi, berarti dia tembus sampai ke dalam floem. Nah, berikutnya ada namanya akar simbiosis. Akar simbiosis adalah akar pada tumbuhan yang bersimbiosis dengan mikroorganisme lain. Contohnya adalah pada akar legum. Ini adalah akar legum atau akar kacang-kacangan. Di sini terdapat bintil-bintil akar. Ini adalah bintil-bintil akar. Nah, bintil-bintil akar ini dia di dalamnya terdapat bakteri rhizobium yang tugasnya adalah membantu mengikat nitrogen untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Selanjutnya, ada akar ini pada tumbuhan-tumbuhan jenis tertentu yang dia bersimbiosis mutualisme dengan jamur atau disebut dengan mikoriza, jamur mikoriza. Nah, fungsi dari mikoriza positifnya bagi tumbuhan adalah meningkatkan penyerapan air dan mineral. Jadi si mikoriza ini dia hidup di akar tanaman, ada yang hidupnya di seluruh akarnya, di seluruh lapisan luar epidermisnya, dan dia juga tembus sampai ke dalam jaringannya, itu disebut dengan ektomikoriza. Dan ada yang dia hanya seperti ini, dia tembus sampai ke akarnya tanpa menutupi keseluruhan luar epidermisnya, atau disebut dengan endomikoriza. Nah, walaupun dia menembus sampai ke lapisan dalam jaringan tumbuhan, tapi coba Anda perhatikan dia tidak tembus sampai ke floemnya. Jadi dia tidak menghisap nutrisi pada tumbuhan tersebut, dia hanya memperoleh perlindungan dari tumbuhan atau sebagai media tumbuh saja bagi si jamur tadi. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh tumbuhan adalah kehadiran mikoriza membantu meningkatkan penyerapan air dan mineral.